Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huququl walidain, hak-haknya orang tua. Jadi orang tua itu memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh anak-anaknya. Nah, dan hak-haknya orang tua itu adalah kewajiban bagi anaknya. Nah, orang tua itu siapa? Al-walidani utawi wong tua loro umay walidan iku sababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalam anane manusia. Jadi adanya kita semua itu karena adanya orang tua. Walau ana uhuma lamun ora utawi kangelane wong tua utawa walidan mas taroha mongko ora bisa ngalap kepenak sopo insan walau la syaqo uhuma lamun ora anak cilakane wong tua iku maujud matanak ama mongko ora bisa ngalap kepenak sopo insan. Jadi kita bisa rasakan kenikmatan ini yang kita nikmati itu adalah hasil pemberian dari orang tua. Nah, yang memberikan siapa? Adalah Allah. Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita dan lewat perantara orang tua. Orang tua itu dalam keluarga itu ada dua, ada ayah dan ibu. Nah, siapakah ibu itu? Ibu itu adalah amma umuhu, anapun utawi ibu iku fahamalathu mongko ngandung sapa ibu utawa umuhu kurhan hale rekasa wa wada'athu lan ngelahirake sapa umuhu ing insan kurhan kalawan rekasa. Nah, ibu itu adalah seorang yang mengandung dan juga melahirkan kita semua dari 9 bulan di dalam kandungan. Beliau itu merasakan susah payahnya dalam mengandung dan perihnya saat melahirkan. Nah, selanjutnya ayah. Ayah itu siapa? Ayah itu adalah wa amma abuhu lan anak pun utawi bapak iku faqad badala mongko temen agawe sapa abuhu was ahu ing kekuatane abuhu ima indalem barang yaudu ilaihi kang bari apa ma ilaihi maring insan binaf'i kelawan aweh manfaat minal tarbiyatil jismihi saking rumat jasmane insan waruhihi lan ruhe insan. Nah, seorang ayah itu adalah seseorang yang kekuatannya atau yang kekuatannya itu digunakan untuk memberikan kemanfaatan kepada anak-anaknya dan juga merawat anak-anaknya dari kecil sampai dewasa, maupun itu dalam jasmaninya dan rohaninya. Dan
kita sebagai seorang anak itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang tuanya, dan itu adalah hak-hak yang berhak untuk diberikan kepada orang tua, yaitu apa? Fayajibu, mongko wajib alaihi ingatase insan hayyat kuro ingento eling sopo insan nikmatahuma ing nikmate walidan liyashkurahuma, supaya 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 syukur sopo insan alaiha ingatase nikmatu. Nah, kewajiban yang pertama itu adalah anak itu harus mengingat apa kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kebaikan-kebaikan itu adalah sebuah nikmat yang diberikan kepada anak, dan kita sebagai anak wajib untuk mengingatnya dan mensyukuri atas kenikmatan itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya wa ayyam tahtila lan yento anut sopo insan amruhuma ing perintahe walidan illa idza kana kejaba nalikane ono opo amruhuma bimaksiatin, kelawan kemaksiatan. Nah, yang selanjutnya itu adalah anak itu harus menuruti atau patuh kepada orang tua, harus manut terhadap perintahnya orang tua, terkecuali perintah itu mengandung kemaksiatan atau memberikan kemadharatan yang besar bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh seperti anak yang disuruh orang tuanya untuk mencuri. Nah, kita sebagai anak itu wajib menolak perintah itu. Karena apa? Karena perintah itu tidak boleh atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wa ayyajlisa ma'ahuma, wa yajlisa lan yen lungguh ma'ahuma sertane walidan khosian hale wong kang anteng, hodan turkang turkang ngarepe torfahu ing peningale insan. Nah, yang selanjutnya itu kita apabila kita sedang duduk bersama orang tua, ya, cara sopan santun yang baik itu dengan cara kita duduk dengan tenang, atau bahasanya itu adalah anteng. Nah, di umpama contoh kita sedang duduk bersama orang tua, dan salah satu cara kita agar menghormati orang tua itu dengan duduk dengan tenang tanpa pelang-peleng atau peneng-tengan. Nah, dan selanjutnya itu adalah khodan torfahu turkang ngerekaken ing peningale insan anzala bihima saking kaluputane walidan. Dan yang selanjutnya itu kita sebagai anak itu harus menutupi aib-aibnya orang tua atau keburukannya orang tua.
kita harus wajib menutupi aib-aibnya. Walaupun yang namanya aib itu pasti akan pasti akan tersebar, walaupun itu dijaga oleh Allah, tergantung keimanannya si manusia tersebut. Dan selanjutnya itu adalah wa alla yudiyahuma, lan yanto ora ngelarani sopo insan ing walidan walau biqoli, senajan kelawan ucapan afin, ucapan kang sederhana. Nah, kita itu jangan sampai menyakiti hatinya orang tua. Kalau kita sebagai anak menyakiti hati orang tua atau menyakiti orang tua, itu adalah anak yang durhaka. Nah, walaupun itu dengan ucapan-ucapan yang sederhana, apalagi dengan ucapan-ucapan yang kasar, itu pasti jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika anak diperintah oleh orang tua, contohnya, nak, tolong belikan telur di warung. Nah, ketika kalian sedang asiknya mengegame, nah, ketika ada perintah dari orang tua, maka kita sebagai anak wajib untuk patuh atau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, walaupun itu kalian sedang melakukan kesenangan atau sedang melakukan hiburan, maka itu harus diberhentikan dulu atau dijeda dulu. Jangan sampai kalian ngerusulah. Nah, walaupun itu dengan ucapan lagi asik-asik game kok disuruh. Nah, itu jangan sampai kalian mengucapkan ucapan seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah wa alla yutila, lan yento ora ndawaaken sapa insan jidalahuma ing debate walidan, yaitu adalah memperpanjangkan debat. Jadi kalian itu sebagai anak mendapat masalah. Nah, masalahnya itu atau walaupun masalah yang sederhana, tetapi ketika kalian sedang dinasehati oleh orang tua, jangan sampai kalian melawan atau membantah orang tua. Wa alla yamsiya, lan yento ora lumaku sopo insan amamahuma ing dalam ngarepe walidan illa fi khidmatihima, angin ing dalam ngeladeni atau melayani walidan. Nah, kita itu ketika sedang berjalan di depannya orang tua, salah satu cara sopan santun kita itu adalah dengan berjalan dengan permisi atau sopan santun menunduk. Tetapi jika kalian illa fi khidmatihima, kalian dengan sedang khidmat, itu berjalan di depan orang tua itu boleh juga saat melayani atau contohnya mengambilkan makan untuk orang tua atau membantu orang tua. Selanjutnya wa ayyad wa lan yento donga sopo insan lahuma maring walidan birrahmati wal maghfirati, kelawan welas lan ngapura, wa ayya maruhuma lan yento merintah sopo insan maring walidan bima'rufin, kelawan
gawe bagus wayan huma lan nyegah sapa insan ing walidan anil mungkari saking perkara kang mungkar. Nah, kalian itu wajib untuk berdoa atau berdoa kepada orang tua, walaupun doanya itu cuma Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun itu kalian lakukannya setelah sholat. Nah, minimal itu minimalnya seorang anak itu setiap sholat itu mendoakan doa orang tua, walaupun itu doanya hanya seperti itu. Dan juga kalian boleh memerintah orang tua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu dengan cara bagus, dan juga tujuannya itu mencegah dari hal-hal kemungkaran. Liyakuna, supaya apa? Liyakuna, supaya ono opo ayya, supaya ono opo ayya hahuma ila akhirih, opo sababan tadi sebab fi najatihima, selamate walidan minanari, saking neraka. Supaya orang tua kita itu selamat dari api neraka. Kama koyo oleh kama kana koyo oleh ono sopo walidan sababan dari sebab fi wujudihi ing dalam anane walidan. Jadi itu adalah hak-haknya orang tua. Ya, adanya kita itu karena juga adanya orang tua. Cukup itu, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.